di dalam rombongan kita ini ya, sengaja saya khusus pagi ini akan memberikan nasihat yang pertama, yaitu mengenai kemabruran haji, karena kita kemarin itu kan sudah melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu tidak mabrur ya. Dan ada beberapa syarat agar hajinya mabrur. Jadi sejarahnya itu adalah pada saat sahabat bertanya kepada Nabi, ya, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Ya, kemudian Nabi menjawab, it'amu ta'am wa tayyibul kalam. Nah, pada saat Nabi menjelaskan seperti itu, kemudian penjelasan dari hadis ini adalah mengenai mabrur ini adalah di mana seseorang pada saat melaksanakan ibadah haji, kemudian di dalam hatinya niatnya semata-mata karena Allah. Selanjutnya juga pada saat pelaksanaannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku Nabi. Jadi Nabi memerintahkan agar kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, pada saat kita kemarin pelaksanaan ibadah haji, kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, adapun tadi niatnya dalam hatinya mukhlis karena mengharapkan pengampunan dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Hajinya itu pada saat hajinya, nah, maka ada harapan mabrur hajinya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, tadi sahabat bertanya, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Nah, haji mabrur ini pada saat dia pulang dari haji, kemudian dia senang bersodakoh makanan, senang memberi makanan kepada siapa saja. Hatinya tuh selalu ingin memberi. Itu ciri-ciri utamanya. Nah, kemudian yang kedua, tutur katanya bertambah baik, perilakunya bertambah baik. Itu dua ciri inilah yang bisa dikatakan hajinya mabrur. Berarti tadi ya setelah haji, kejadiannya itu adalah setelah haji. Nah, kita kemarin kan sudah melaksanakan ibadah haji. Satu lagi kewajiban kita adalah melaksanakan tawaf perpisahan. Dari sinilah Bapak Ibu bisa terlihat bagaimana sifat Bapak Ibu saat ini. Contoh, bisa dilihat seseorang itu kalau mabrur, maka yang paling gampang di kamarnya nih, di kamarnya. Kalau punya makanan, kepengennya tuh sudah ambil saja. Tidak ada perasaan ini punya saya, ini begini. Rasa pelit tuh tidak ada. Hilang semua bablas. Silahkan, hayo. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, ada harapan mabrur. Karena jelas ada beberapa hadis menjelaskan, Nabi sampai 2 kali menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri dia senang memberi makanan itu. Dari awal misalnya di sini bisa kita lihat ciri-ciri tersebut. Kalau ternyata kok sepertinya iya ya, kok saya ini nggak sadar saya tidak seperti itu, maka silakan dirubah dari sekarang. Jadi hatinya tuh selalu welas asih, ingin memberi, jangan perhitungan. Tuh ya, karena memang kalau orang perhitungan berarti berbalik, nanti tidak mabrur. Dikit-dikit perhitungan, dikit-dikit ini begini dan sebagainya. Nah, nanti kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya sifat pelit itu tertanam di dalam dirinya. Sedangkan orang yang hajinya mabrur itu ulas asih, senang memberi. Nah, itu ya. Nah, itu jadi ini sedikit jangan bisa dilihat dari sekarang ini dan bisa dipraktekkan. Tuh. Nah, kemudian orang yang hajinya mabrur itu adalah nanti pada saat dia pulang,
tutur katanya bertambah baik. Oh ya, sekarang ini saya sudah melaksanakan ibadah haji. Rasa syukur kepada Allah, saya akan merubah sifat-sifat saya yang tidak baik ini. Jangan malah punya pemikiran saya mau udah bisanya seperti ini, saya kebiasaan saya seperti ini. Saya biasa ngomongnya belak-belakan, supaya dirubah. Tujuan haji ini adalah memperbaiki Bapak Ibu, terutama tadi perilakunya. Gitu ya. Jadi jangan sebelum haji, kalau sebelum haji pernah dengar kan ada orang, saya mau biasa ngomong begini. Nah jangan biasa, itu kebiasaan jelek justru, supaya dirubah. Nah kemudian selanjutnya nanti pada saat mencari dunia, mencari kehidupan, mencari rezekinya, dia akan sangat hati-hati. Dia bagaimana caranya di dalam mencari maisanya, kehidupannya, rezekinya, menjauhi yang haram-haram. Dia pilih-pilih mana yang haram, mana yang halal. Tidak mau sedikit pun tipu-tipu, selamat-selemut umpama orang kantoran, jadi keuangan, jadi apa umpamanya, ya markup apa-apalah namanya. Tidak ada keinginan seperti itu. Nah, umpama ada, berarti ini harus dijauhi. Ini bisikan-bisikan setan, gitu ya. Jadi supaya dijauhi. Bagaimana caranya kita dalam mencari rezeki itu betul-betul halal. Ya, jauhi yang namanya goror. Goror itu adalah bisnis atau usaha yang tidak jelas. Supaya jujur. Kalau buka travel umroh umpamanya, maaf ya. Kalau memang sekiranya ada uang jamaah di situ, kita janjinya A, ternyata B, ya kembalikan. Karena itu hak jamaahnya. Umpamanya ada keuangan di sini nih, umpamanya. Ada seseorang itu lapor, Pak saya aslinya sudah bayar Pak, ini mau umpamanya. Kemudian yang mencatat belum ada datanya, betul saya. Namanya manusia, lebih baik mengalah. Ingat ya, orang itu sudah benar-benar, apalagi niatnya umpama ada sesuatu hal yang kebaikan, dia sudah merasa bayar, dia sudah merasa ini. Gara-gara kitanya tidak ada catatannya, akhirnya tetap diputuskan dia belum bayar, dia belum ini. Kalau betul, kalau tidak, bahaya buat dirinya. Ini saya mengingatkan bagian-bagian penerima keuangan. Hati-hati, jangan berpedoman 100% ke apa tadi, ke yang namanya kwitansi. Kenapa? Namanya manusia lupa. Ada orang itu ya sudah hari ini, nggak tahu setahun kemudian lupa. Karena saling percaya, tidak pakai kwitansi. Kemudian pada saat transaksi itu mau dilaksanakan, kemudian karena tidak ada data-datanya, kemudian mengatakan bahwa belum bayar umpamanya. Ada orang itu udah bayar, tapi bilangnya belum. Sampai penjualnya itu bilangnya, saya demi Allah bangkrut saya besok. Saya menyaksikan sendiri sampai ngomongnya seperti itu. Benar Bu, bangkrut betul tuh orang. Kenapa sih uang nggak seberapa, lebih baik kembalikan saja uangnya. Dia udah betul-betul mau itu, udah bayar beneran. Lebih baik mengalah. Dia khawatirkan benar-benar orang itu udah bayar, akhirnya hak orang lain kita makan. Bangkrut akhirnya orang itu, sengsara hidupnya. Karena dia sendiri yang bicara seperti itu. Ini hati-hati ya. Karena kita bagaimana cara menjaga kemabruran haji kita. Nah kemudian kita di sini ibadah kita itu kan betul-betul mempersungguh. Ya, bahkan ada orang tuh mungkin karena sakit dan sebagainya keluar hartanya untuk supaya bisa datang ke Masjidil Haram, bisa sholat di situ, ibadah di situ. Berarti kan betul-betul mempersungguh. Nah, pesan dari Abah, usahakan sepulang dari sini jangan males. Yang tadinya di sini rutin bangun malam ke masjid, ya supaya kebiasaan baik itu bisa dilaksanakan. Ya, maksudnya justru diusahakan, ditingkatkan, jangan punya pemikiran saya sudah banyak tabungan. Waktu kemarin waktu haji di Masjidil Haram sudah banyak ibadah. Tidak seperti itu. Yang baik bagaimana tetap konsisten ibadahnya seperti itu. Itu mengenai sedikit gambaran tentang haji yang mabrur ya. Nah itu supaya dipertahankan karena belum tentu Bapak Ibu bisa datang lagi ke hotel ini. Ya. Hotel ini untuk haji maksudnya belum tentu, makanya saya buatkan video untuk kenang-kenangan.